Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktik kali ini kita akan membuat program menghitung nilai. Langsung saja kita praktikkan. Pertama-tama kita membuat project terlebih dahulu. Kita masuk ke menu file, kemudian pilih new project seperti biasa. Kemudian pada Windows Form Application, namanya ini kita ubah menjadi praktik 3. Klik OK. Oke, maka akan tampil ya form satunya seperti biasa. Kita perbesar dulu. Kemudian seperti biasa kita membutuhkan label. Caranya supaya cepat, kita search atau kita cari saja di search toolbox ini. Ketikkan saja label, maka akan muncul dia ya, label. Kita drag, kita tarik ke dalam formnya. Nah ini, kemudian ini kita masuk ke bagian properties, bagian kategori. Di bagian teks kita ganti menjadi misalnya judulnya program hitung nilai. Oke, sudah. Kemudian kita membutuhkan label lagi, kita ambil nama labelnya, kita ubah misalnya nanti ada 3 inputan ya. Inputan yang pertama itu untuk nilai tugas misalnya, kemudian inputan yang kedua untuk nilai mid, inputan yang ketiga itu nilai ujian, baru nanti ada nilai akhirnya berapa hasilnya, seperti itu. Nah untuk label 2 berarti kita ubah menjadi nilai tugas misalnya ya. Kemudian kita butuh text box ya, text box untuk inputannya. Nah kalau sudah seperti ini, misalnya kita membutuhkan label dan text box lagi, kita bisa copy saja. Caranya kita blok semua begini. Nah kita blok, kita klik kanan copy, baru klik kanan paste, bisa begitu. Nah nilai tugas ini di bagian teks, pada bagian label yang kedua ini kita ubah menjadi nilai mid-nya. Kemudian kita paste lagi. Jadi kita menggunakan copy paste ini supaya cepat kalau sudah paham. Untuk nilai yang ketiga itu inputannya nanti adalah nilai ujian ya. Oke, sudah. Seperti biasa kita membutuhkan tombol. Tombol itu apa namanya, masih ingat? Button ya, tuliskan button seperti ini tulisannya, dibacanya button ya. Kita masukkan button seperti ini. Nama buttonnya kita ubah di sini di properties. Nama buttonnya kita ubah menjadi hasil misalnya ya. Oke, kita membutuhkan lagi label dan juga text box untuk menampilkan hasilnya. Kita klik kanan paste karena tadi kita sudah copy ya. Nah seperti ini. Kemudian nilai tugasnya kita ubah menjadi nilai akhirnya nanti ya, begitu. Oke, sudah. Ini kita perkecil sedikit saja. Untuk merapikannya, untuk
memindahkan secara bersamaan, bisa kita blok semua seperti ini. Kemudian kita pindahkan sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Untuk judulnya juga kita rapikan ya. Oke, untuk desain tampilan kita sudah jadi. Langkah yang kedua, biasanya kita untuk memudahkan kita membuat atau mengubah nama variabelnya. Misalnya nilai tugas 1. Ini kan tadi text box 1. Kita klik. Kita masih masuk ke bagian kategori di properties. Kita cari bagian variabel itu di desain. Pada bagian desain ini, untuk text box satunya kita ubah menjadi text box 1 underscore tugas, supaya memudahkan kita mengingat variabelnya ya. Untuk yang mid juga kita ubah ya, text box 2 underscore mid. Kemudian yang ketiga, text box 3 maksudnya underscore ujian. Dan yang terakhir untuk nilai akhir, text box 4 underscore hasil saja. Oke, kalau sudah begini, kita tinggal masuk untuk bagian codingnya ya. Untuk bagian codingnya kita double klik atau klik 2 kali pada tombol hasil ini. Nah, dia akan masuk ke codingannya ya. Pastikan kita di bagian button 1, karena ketika diklik tombol button nanti akan tampil hasil proses perhitungannya. Nah, bagaimana? Langkah selanjutnya adalah membuat variabel. Misalnya kita membuat variabel, masih ingat dengan menggunakan apa? Ya, menggunakan dim ya. Kita ketikkan saja dim spasi, misalnya variabel 1 itu n tugas, maksudnya adalah nilai tugas. Kemudian koma, variabel kedua itu n mid, variabel ketiga itu n ujian, dan juga jangan lupa untuk variabel hasil, kita buat hasil saja ya. Kemudian as tipe datanya. Setelah as baru ketikkan tipe datanya. Di sini saya menggunakan integer tipe datanya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuat variabelnya itu diisi oleh text box yang akan diinputkan tadi. Caranya misalnya n tugas. Nah, sudah terbaca ya n tugasnya. N tugas, kita klik saja tab. Sama dengan file, kita akan isi dengan nama text box yang di form 1 desain tadi, text box tugas ini. Nama variabelnya tadi text box 1 tugas ya. Nah, berarti file text. Nah, di sini sudah muncul text box 1 tugas. Kita klik baru tekan tab. Jangan lupa .txt. Oke, sudah. Tutup kurung. Kemudian yang nilai mid juga lakukan hal yang sama seperti n tugas ya. Jadi n mid sama dengan file buka kurung text box 2 tadi ya, text box 2 mid, ini dia. Kemudian .txt, tutup kurung, jangan lupa enter lagi. N ujian sama ya, n ujian sama dengan file buka kurung text box 3, text box 3 ujian ini ya. Tekan tab, tutup kurung, jangan lupa enter lagi. Kemudian kita ingin membuat rumus
penjumlahan atau rumus perhitungannya ya. Kita kembali ke desain dulu. Nanti perhitungannya adalah 3 nilai ini akan dibagi dengan 3 berarti ya, untuk mencari nilai akhirnya. Berarti seperti ini. Kita tuliskan variabel hasil dulu. Variabel hasil kemudian sama dengan n tugas ya. N tugas ditambah n mid ditambah n ujian. Oke, sudah. Kemudian dibagi dengan 3. Oke, jangan lupa untuk rumusnya kita beri tanda kurung ya di bagian penjumlahannya. Nah, seperti ini karena penjumlahan akan dieksekusi yang pertama kemudian dibagi dengan 3 ya. Jadi nanti nilai tugas, mid dan ujian ditambahkan semua dan dibagi 3 akan dapat hasil perhitungan nilainya ya. Oke, sudah, tinggal kita tampilkan. Caranya adalah txt 4 tadi ya, txt 4 hasil ini, txt 4 hasil.txt jangan lupa, sama dengan hasil tab. Oke, seperti ini. Jadi nanti perhitungan yang ada di nilai di variabel ini akan dimasukkan di dalam variabel hasil, dan juga nanti hasil ini akan ditampilkan di text box 4 ya, dimana text box 4 tadi adalah yang ini nanti. Oke, kalau sudah kita Ctrl S, kita save dan kita jalankan. Klik tombol start di atas ini. Oke, ini dia program kita sudah jalan. Misalnya nilai tugasnya misalnya 80, nilai midnya misalnya 78, nilai ujiannya misalnya 90 ya. Hasilnya berapa? Oh, belum tampil, ada kesalahan berarti ya. Coba kita cek apa yang salah. Jadi memang harus teliti ya dalam membuat program ini. Untuk seperti ini kan tidak bisa kita edit, jadi kita klik yang kotak kecil ini atau tombol shift F5. Nah, tadi ada kesalahan di text box 3. Oke, text box 3 ujian ini kurang txt-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita harus teliti dalam membuat program ya. Kita jalankan lagi. Oke, sekarang kita jalankan, kita coba ya. Nilai tugasnya misalnya 80, nilai midnya 78, nilai ujiannya misalnya 90. Klik hasil. Oke, betul ya, maka akan tampil ya. Dari tiga nilai ini dibagi 3, hasilnya mendapatkan nilai akhir 83. Oke, jadi ini adalah program sederhana kita untuk membuat perhitungan nilai ya. Di sini kita mempelajari dasar bagaimana cara membuat program hitung nilai di Visual Studio menggunakan bahasa Visual Basic ya. Mungkin ini dulu praktik kali ini. Kita akan belajar lebih banyak lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.